Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ai hada faslun utawi kiku ana fasal suwiji. Nah, iki bahas masalah lukotoh, barang temuan. Ketika kita menemukan barang temuan di jalan, di pasar atau di tempat-tempat umum, iku bagaimana cara kita iki mau bisa memiliki atau tidak, atau kita biarkan saja barang tersebut. Wa idza wajadalan ing dalem nalikane nemu sapa wong utawa laket luktoton ing barang temuan, oleh nemu fimawatin ing dalem bumi mati. Autorikin utawa dalan. Ketika kita menemukan barang temuan, barang lukotoh di bumi mati. Nek bumi mati di Indonesia memang rata-rata nggak ada. Karena rata-rata di Indonesia itu bumi nih sudah ada pemiliknya. Sudah ada rumahnya. Misalkan nggak ada rumah, ya sudah ada sertifikat pemiliknya. Nah, misalkan nggak ditemukan di bumi mati, ditemukan di jalan barangnya. Nah, itu bagaimana? Falahu mongko iku tetep kedue laket utawa wong sing nemokno mau akhduha utawi ngalap lukotoh. Wa tarkuwalan ninggal lukotoh. Boleh bagi kita menemukan barang di jalan, di tempat-tempat umum, boleh mengambil dan mengamankan nantinya, atau boleh membiarkan, wes tinggal wae, nggak masalah. Tapi wah akhduha utawi ngalap lukotoh iku aula luwe utama mintar kihati nimbang saking ninggal lukotoh. Ketika kita mengambil suatu barang temuan di jalan, kita nemuno HP di jalan, atau menemukan uang di jalan, atau menemukan emas 1 kilo misalkan, emas asli. Iku ketika kita menemukan barang temuan, itu lebih baiknya mengamankan barang temuan tersebut daripada meninggalkan. Dengan catatan ingkana lamun ana sapa laket wong sing nemu mau ala sikotin iku ing ngatasé wong kang bisa dipercaya oleh siko minal kiami saking jumenengi biak kelawan lukotoh. Ketika kita memang termasuk orang yang sikoh bisa dipercaya mengamankan barang temuan tersebut, mengambil barang tersebut iku lebih utama daripada membiarkan di jalan. Nah, jadi kita bisa mengamankan, bisa dipercaya mengamankan barang temuan. Yuk kita ambil, kita amankan barang tersebut, terus kita umumkan. Tapi di zaman sekarang, apakah bisa kita mencari orang yang sikoh di masyarakat? Nah, itu memang ada sebagian orang yang bisa dipercaya, tapi juga ada sebagian orang yang tidak bisa dipercaya. Wa idza akhoda lan ing dalem nalikane ngalap sapa wong lakit ha ing lukotoh. Ketika kita memang sudah mengambil barang tersebut, sudah mengamankan barang temuan tersebut, maka wajib alaihi ing atase laket apa ayarifa apa yen to ngerti sapa lakit, ngerti sitata asya ing 6 pira-pira perkara. Kita mengetahui ada barang temuan terus kita ambil, kita wajib mengetahui 6 perkara ini. Kenapa sampai mengetahui 6 perkara tersebut? Lah nantinya untuk ciri-ciri atau spesifik barang temuan tersebut. Dari bahasa kerennya spesifik. Pertama wi'aaha. Rupane wadahe lukotoh. Wa ifasoha lan bungkuse lukotoh. Wa wikaaha lan taline lukotoh. Kita menemukan suatu barang di jalan, kita harus tahu wadahe dari mana. Terus wadah iki mau terbuat dari apa? Dari mana maksudnya terbuat dari apa? Terus bungkusnya talinya bagaimana? Misal kita menemukan HP di jalan, apakah HP-nya iki ada wadah? Ternyata dibungkus dengan kardus. Ternyata dibungkus dengan plastik. Ternyata HP-nya di dalam jaket, jatuh di jalan. Nah, ini kita harus tahu. Misalkan kalau ada tali, kita harus tahu talinya terbuat dari apa. Pita, rapia, atau tali kalar yang biasa untuk gantung diri. Lagi kita harus tahu. Wajin sahalan jinise lukoto, wa adadalan wilangane lukoto, wa waznahalan timbangane lukoto. Kita harus tahu barang tersebut jenisnya apa. Emas kah atau perak kah atau bagaimana.
Nah, kita harus tahu juga berapa jumlah barang yang kita temukan. Misalkan ada 2 HP, ada emas misalkan. 2, sing satu bentuk cincin, sing satu bentuk sing satu bentuk kalung misalkan. Ya bisa saja kita harus tahu wawasna timbangane beratnya berapa. Nek kita menemukan emas, ternyata emas iki beratnya 1 kilo yang kita temukan. Ya, ketika sudah mengetahui 6 perkara tersebut, nantinya wayah faduhalan ngrekso menjaga sapa lakit ha ing lukotoh. Oleh ngrekso njaga mau fihir zimislia ing dalem simpenan sepadane lukotoh. Kita menemukan barang harus tahu dulu ciri-ciri spesifik barang tersebut. Misalkan kita menemukan HP, wadahe apa? Ternyata dibungkus di dalam kardus masih segelan. Baru soalnya. Atau misalkan wadahnya dibungkus di dalam jaket, ya enggak masalah. Atau wadahnya iki berbentuk plastik kresek, juga bisa. Terus juga kita harus tahu nantinya HP tersebut iku mereknya apa dan lain-lain. Jadi kita harus tahu ciri-ciri tersebut. Ketika memang sudah tahu, maka barang temuan tersebut kita simpan di dia. Simpan pada tempat sing umumnya kanggo nyimpen. Misalkan kita menemukan HP, kita menemukan uang, kita menemukan sesuatu barang berharga, emas dan lain-lain, kita simpan di lemari sing terkunci. Nah, jangan kita biarkan di depan rumah terus diambil orang lagi. Nah, repot. Kita simpan di dalam rumah tempat sing memang aman, ya monggo. Ketika sudah disimpan summa iza aroda, monggo kari-kari ing dalam nalikane ngarepake sapa laket tamallukaha ing miliki lukotoh. Yang namanya menemukan suatu barang terkadang niatnya orang itu lain-lain. Ada yang kepengen cuman mengumumkan saja, ada yang kepengen memiliki juga. Nah, kita menemukan suatu barang kepengen memiliki barang tersebut, ya arrofaha mongko ngumumake meruhake sapa lakit ha ing lukotoh kapan sanatan ing dalam setahun. Kita pengen memiliki barang temuan tersebut, ya kudu mengumumkan dulu. Diumumkan. Nah, diumumkan misalkan telah ditemukan HP dengan merek titik. Nah, mulanya kita harus tahu tadi ciri-ciri spesifik tadi. Kenapa kita wajib mengetahui? Karena itu untuk dalam pengumuman barang tersebut. Kita mengumumkan barang siapa yang merasa kehilangan HP titik merek titik misalkan warna. Nah, itu jangan disebutkan semua. Terus bungkusnya apa? Plastik atau gimana? Diumumkan juga. Nah, ketika memang sudah diumumkan, nah, itu pengumumannya itu di mana? Nah, ini penting. Ala abwabil masajid, oleh arrafah ala abwabil masajid ing ngatasé pira-pira lawange pira-pira masjid. Diumumkan di pintu-pintu masjid nek zaman dulu. Masjid iku sebagai nengkono diumumkan di situ kalau memang ada. Lah repotnya enggak ada masjid gimana? Enggak ada di pintu-pintu masjid. Wa fil maudhi ilan eng dalam panggonan allazi rupane maudhi wajada engkang nemu sapa lakit nemu ha eng lukoto nemu neng difiha eng dalam allazi. Kita menemukan emas, kita menemukan duit 1 karung misalkan. Ternyata kita menemukan itu jauh dari tempat masjid atau musola. Kita nemu misalkan di tempat sekolahan atau pondok pesantren. Nah, itu bagaimana? Umumkan pada tempat dia menemukan barang tersebut. Nek misalkan aku nemu HP misalkan pondok pesantren, yo diumumke. Barang siapa yang merasa kehilangan HP dengan merek titik misalkan warna titik, terus dengan ciri-ciri titik, harap segera menghubungi misalkan Kang Paijo, nomor WA titik misalkan. Nah, ketika memang sudah demikian diumumkan, permasalahan kita memang terkadang ada seseorang yang menemukan barang jauh dari tempat umum, jauh dari masjid, jauh dari sekolah ataupun pondok pesantren, atau jauh dari pasar misalkan. Kita nemu misalkan di jalan, gimana ngumumno? Nek cara zaman sekarang lebih modern, diumumkan lewat WhatsApp atau WA, atau misalkan dibuat di Facebook, buat status Facebook.
Nah, itu mengumumkan suatu barang gampang zaman sekarang. Nah, ketika memang sudah diumumkan barang, siapa yang merasa kehilangan barang tidak dengan ciri-ciri demikian di daerah desa iki misalkan, harap segera menghubungi dan ada nomor WA-ne. Ketika sudah demikian ada yang mencari, ya diberikan. Tapi catatannya ngumumkone selama 1 tahun. Enggak harus setiap hari. Enggak harus setiap hari. Misalkan 1 minggu 2 kali, enggak masalah. Nek enggak ketemu pemiliknya bagaimana? Fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa laket sahiba ing wong kang miliki lukotoh. Sudah diumumkan 1 tahun lebih, enggak ada yang mencari. Enggak ada pemiliknya. Ya piye? Kana mongko ana lau iku keduwe laket apa ayat amalaka apa yen to miliki sapa laket ing lukotoh. Tapi bisyarti domani kelawan syarate doman. Ketika kita mengumumkan suatu barang selama 1 tahun, sudah diumumkan di status WhatsApp, nggak ada yang mencari. Facebook nggak ada yang mencari. Di tempat-tempat umum sudah kita tempeli kertas pengumuman, nggak ada yang mencari. Tapi kita boleh memiliki barang tersebut, tapi dengan syarat doman. Artinya apa? Ketika memang sewaktu-waktu kok pemiliknya mencari, ketemu misalkan. Nah, iki kita wajib mengganti. Misal, saya menemukan HP Oppo misalkan, sudah diumumkan di mana-mana, nggak ada yang mencari selama 1 tahun. Nah, dalam 1 minggu misalkan saya umumkan 2 kali, selama 1 tahun nggak ketemu pemiliknya. Ya wes, ketika memang nggak ketemu, saya boleh memiliki barang tersebut. Tak gunake. Setelah tak gunake, tak jual. Ternyata pemiliknya ketemu. Nah, ketika pemilik ketemu iki mau, maka saya mengganti rugi barang tersebut. Yes, tak ganti barangnya. Nah, itu bahasanya duman. Jadi tetap di situ, meskipun barang sudah diumumkan terus dimiliki dijual, ketika pemiliknya ketemu, lah itu nanti yang bermasalah. Mulanya memang ketika kita menemukan suatu barang, itu harus diumumkan. Kalau memang barang itu barang yang berharga, barang itu mutamawal, diumumkan selama 1 tahun. Gak harus tiap hari, 1 minggu 2 kali silakan. Tapi kalau memang barangku barang remeh, no duit, menemukan uang 1.000 rupiah atau 500 rupiah lah ya. Iku kita nggak perlu ngumumke sampai 1 tahun, terus diumumke kadare mau. Iku nggak masalah, imam. Qaluhu wa luqatatu utawi luqatah, barang temuan. Iku ala arbati adrubi niku tetep ing atase 4 pira-pira macem, pira-pira werna. Luqatah sendiri, kita menemukan sesuatu, iku ada 4 model, 4 perkara. Ahadua utawi salah sijine arba'a iku ma perkara. Yap ko ingkang tetep apa mah tetep mau alat dawami ing atase langgeng. Mulane fahada mongko utawi ikilah ma. Fahada mongko utawi iki ma iku hukmu iku hukume ma. Jadi ketika nantinya kita menemukan suatu barang, yang barang tersebut iku memang barang iki mau tetap, artinya tidak mudah rusak. Barangnya tetap, contohnya apa? Kazahabin wa fiddatin, menemukan emas, menemukan perak. Lah itu kan barang-barang yang memang iso tetap tidak mudah rusak. Lah itu piye hukumnya seperti yang telah dijelaskan kemarin. Ketika memang kita kepengen memiliki, yuk diumumkan 1 tahun. Barang mutamawal emas perak. Nek memang kita kepengen menjaga, menunggu sampai pemiliknya datang, yuk silakan. Jadi masalah hukum perkara yang memang tetap tidak mudah rusak, lah itu masuk pada hukum kemarin. Yang kedua wasani utawi kang kaping pindho, iku ma perkara silai malayap kau ingkang ora tetep apa ma contone kato ami kaya panganan. Sifate to'am arutobi ingkang teles. Sing kedua perkara sing tidak tetap. Artinya apa? Bisa cepat rusak. Contone makanan yang basah. Makanan basah fahuwa mongko iku utawi to'am, fahuwa mongko iku utawi ma. Fahuwa mongko utawi ma iku mukhayyarun fahuwa mongko utawi multakit wong sing nemu. Iku mukhayyarun iku den sekarep milih. Den sekarep milih baina aklihi ing dalem antarane mangan
ma wa gormihi lan nempoi ma. Ora mung iku tok au baihi utawa adol ma wa hifdzi samanihi lan ngreksa regane ma, duwite ma. Dadi ngeten. Sing kedua, ketika kita menemukan sesuatu perkara yang memang di situ tidak bisa bertahan lama, tidak bisa bertahan lama. Jadi gampangannya bisa rusak, cepat rusak. Contohnya apa? Misalkan kita menemukan nasi bungkus. Jadi menemukan nasi bungkus 1 kresek misalkan. Nah ini nek kita umumkan selama 1 tahun bosok nantinya. Jadi cepat basi. Nah terus piye ngene iki mau solusinya? Nah solusinya ada 3. Nek kita menemukan sesuatu perkara yang memang bisa rusak, cepat rusak, contohnya makanan-makanan itu mau, lah piye sing pertama? Aklihi, memakan panganan tersebut. Jadi kita makan. Nah ini ada 2 nih, ada dua perkara, bukan 3, 2 perkara solusinya. Yang pertama kita makan panganan tadi, terus kita nantinya iku doman, artinya apa? Mengganti rugi. Jadi ketika memang misalkan saya menemukan makanan sing enggak bertahan lama, misalkan nasi bungkus sampai 1 kresek misalkan, lebih saya makan nantinya saya yang mengganti rugi. Jadi setelah saya makan, lah ternyata 3 hari kemudian pemiliknya ketemu, lebih mengganti rugi. Misalkan tak ganti rugi misalkan 50.000, ya enggak masalah. Jadi dimakan nantinya diganti rugi. Yang kedua, bai'ihi wa hifdzi samanihi, dijual terus nantinya uangnya disimpan. Jadi misalkan saya menemukan nasi bungkus 1 kresek tak jual, nantinya uang penjualan tersebut disimpan. Kalau memang pemiliknya ketemu nanti diberikan. Jadi ada 2, tak makan nanti saya yang mengganti rugi, atau memang dijual uangnya disimpan. Nanti kalau ketemu pemiliknya dikasihkan. Ngoten. Iku kalau memang barangnya bisa cepat rusak, bisa cepat basi. Contohnya makanan iku mau. Wasalisu tai kang kaping 3 maiku perkara. Yapko engkang tetep apa ma? Oleh tetep biilajin kelawan nandangi. Contohnya karo topi koyok kurma teles. Jadi memang sing ketiga iki ada sesuatu perkara yang memang ketika kita temukan iku bisa bertahan lama. Kalau memang ada proses. Contohnya apa? Kurma teles. Kurma teles iku ketika nantinya fayaf alu mongkong nglakoni sapa multaket wong sing nemu. Maing perkara fihi kang iku tetep ing dalem al maslahatu utawi maslahat. Jadi kalau memang kita menemukan misalkan kurma teles atau anggur teles, iku kalau kita keringkan kan memang bisa bertahan lama. Jadi memang bisa melalui proses pengeringan supaya nih cepat bertahan lama. Nah, iki sing ketiga, iki beda dengan yang pertama. Beda yang kedua. Nek sing kedua kan memang perkara tersebut iku tidak bisa bertahan lama. Tapi nek sing ketiga, iku bisa bertahan lama dengan suatu proses. Misalkan apa dikeringkan. Menemukan kurma terus tak keringkan atau anggur tak keringkan supaya nih bertahan lama. Lah oleh karena itu terus bagaimana ketika kita menemukan barang tersebut, maka kita melakukan perkara yang maslahat. Contohnya apa? Min bai'ihi saking ngedol ma. Wa hifdzi samanihi lan ngreksa regane ma. Sing pertama ketika kita menemukan perkara tersebut, maka kita menjualnya dan menjaga hasil penjualan tersebut, duitnya tadi. Jadi misalkan saya menemukan kurma teles, itu nek kita keringkan kan bisa bertahan lama. Nah, misalkan kok kita jual terus ternyata uangnya iki mau kita simpan. Sewaktu-waktu pemiliknya datang, ya gak masalah kita kasihkan. Atau yang kedua, enggak dijual, au tajfifihi utawa garengake ma wa hifdhihi lan ngreksa ma. Atau memang barang tersebut dikeringkan, wong memang dia bisa bertahan lama dengan cara proses pengeringan. Menemukan anggur atau kurma, iki nek tak jual
nggak ada yang beli, ya wes dikeringkan supaya ini bertahan lama. Terus wahidhihi, dijaga. Kalau memang nantinya ketemu pemiliknya, dikasihkan. Nah, ini yang ketiga. Jadi memang ketika kita menemukan suatu barang, iku kita lihat barangnya itu apakah bisa bertahan lama atau enggak. Kalau memang bisa bertahan lama, apakah ada prosesnya apa enggak. Warabi utawi kang kaping papat iku ma perkara silai mayah taju ingkang butuh apa ma butuh ila nafaqatin maring nafaqah. Sing keempat. Nah, ketika kita menemukan suatu perkara yang perkara tersebut memang butuh dinafakoi, butuh makan misalkan. Contohnya apa? Lagi kal hayawani koyok hayawan. Kita menemukan hewan di jalan. Iki kan memang butuh nafkah, kita butuh memberi makan hewan tersebut. Lah, hewan tersebut ternyata ada dua model. Wawa utawi hayawan, wawa utawi maiku dzurban iku rong macem, rong werna. Hayawanun rupane hayawan layam taniu engkang ora bisa nyegah sapa hayawan binafsihi kelawan awak dhewe ne hayawan. Ketika nantinya ada hayawan yang memang tidak bisa melindungi dirinya, misalkan menemukan kucing di jalan, itu kan memang hayawan sing tidak bisa melindungi dirinya. Nek dicaplok macan atau dicaplok dimakan hewan buas, ikan gak bisa melindungi dirinya. Lah piye? Fahuwa mongko iku fahuwa mongko utawi ma iku fahuwa mongko utawi hayawan iku mukhayya fahuwa mongko utawi multaket wong sing nemu iku mukhayyarun iku disekarep milih baina akli ing dalam antarane mangan hayawan wa ghormi samani hilan nempoi regone hayawan. Jadi ketika memang kita iki mau menemukan hewan yang tidak bisa bertahan diri, jadi tidak bisa melindungi diri, kayak kucing misalkan, atau misalkan ayam yang masih kecil nggak bisa melindungi diri, atau misalkan burung dara sing tidak bisa melindungi diri, misalkan masih kecil nggak bisa terbang. Lah piye ngono iki mau? Ya wis baina aklihi wa ghormi samani, dimakan hewane, terus nantinya kita mengganti rugi. Kalau memang kewane bisa dimakan, nek kucing nggak boleh dimakan, Tapi nek kewane ki mau koyo ayam atau memang burung dara atau memang bebek sing memang ning kono tidak bisa melindungi dirinya, menemukan di jalan. Nah, itu kita boleh memakan dan boleh mengganti rugi. Autarki utawa ninggal hayawan watatau ilan gawe krono autarki utawa ninggal akal autarkihi utawa ninggal akal autarkihi utawa ninggal hayawan watatau ilan gawe krono Allah bil infaki kelawan nginfaki nafakoi alihi ngatasé hayawan. Sing kedua carane piye? Kita memberi makan hewan tersebut. Jadi tidak dimakan. Kita menemukan kucing, kita menemukan ayam sing ning kono memang hayawan tidak bisa melindungi dirinya dari hewan buas. Lah piye kita memberi makan dengan sukarela? Artinya tidak perlu meminta ganti. Gak masalah. Atau memang di situ au baihi utawa adul hayawan wa hifdzi samanihi lan ngreksa regane hayawan. Atau memang kita jual hayawan tersebut, terus kita jaga duit tersebut. Misalkan kita menemukan ayam, kita boleh memakan, terus kita mengganti. Nek pemiliknya ketemu, kita ganti uang. Atau memang di situ cara kedua, kita memberi makan, tapi tidak meminta balasan. Jadi memang sukarela. Atau yang ketiga memang di situ menjual hewan tersebut dan menjaga uangnya sampai pemiliknya ketemu. Wahayawanun sing kedua lan hayawan yamtani o engkang bisa nyegah apa hayawan binafsihi oleh nyegah kelawan awak dhewe ne hayawan. Sing kedua kewan hayawan yang bisa menjaga dirinya sendiri.
Fa in wajadau mongko lamun nemu sapa multakit wong sing nemu hu ing hayawan fisaroi ing dalem ora-ora taro kau mongko ninggal sapa wong hu ing hayawan. Ketika kita menemukan hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi ada hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri. Contohnya di situ kabairin onto, wafarosin. Atau misalkan kita menemukan macan, atau misalkan kita menemukan sapi. Nah, kewan-kewan yang memang bisa menjaga dirinya sendiri, maka ketika kita menemukan di tempat sohro, di tempat yang lapang, misalkan kita menemukan di hutan, itu kita meninggalkan saja. Tapi wa ida hadarahu lan ing dalem lan lamun wa in hadarahu lan lamun nemu sapa multakit hu ing hayan fil hadari ing dalem omahan, nek awake dhewe nemu kewan sing ning kono penemuane iki mau di perumahan, fahuwa mongko utawi multakit iku mukhayyarun den sekarep milih bainal asya'i ing dalem antarane pira-pira perkara asalasati kang telu fihi ing dalem hayawan. Jadi memang ketika kita bisa menemukan hayawan yang mana hayawan tersebut itu berada di tempat perumahan, artinya di tempat umum. Lah piye? Ada 3 perkara tadi. Sing hayawan layam tanu binafsihi, berarti boleh memakan terus mengganti mengganti harga hewan tersebut atau meninggalkannya terus kita beri makan. Nah, tanpa meminta balasan, atau memang menjual terus menjaga duit penjualan tersebut terus kita berikan kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Kesimpulannya perkara-perkara tersebut memang beda-beda. Ketika kita menemukan sesuatu yang mana sesuatu itu ada yang memang bisa tetap bertahan lama. Contohnya kita menemukan HP, ya wis diumumkan selama 1 tahun, barang berharga. Atau kita menemukan emas, atau kita menemukan duit, nah kita menjaga, kita umumkan, ketika pemiliknya datang yuk kita beri. Atau kita misalkan menemukan perkara yang memang tidak bisa bertahan lama, menemukan misalkan jajan atau nasi atau sesuatu makanan yang tidak bisa bertahan lama sampai 1 minggu misalkan, ya wes kita jual terus kita jaga uangnya, atau kita makan terus kita mengganti rugi. Atau kita menemukan hewan, ya juga ada hukumnya lagi. Jadi kesimpulannya apa? Ketika sewaktu-waktu kita menemukan suatu perkara, baik itu barang ataupun hewan ataupun uang, itu kita usahakan tetap amanat. Artinya apa? Menyampaikan barang tersebut ketika memang ketemu pemiliknya, nggak kok diumpetkan. Jadi sing masalah mau kita menemukan HP, ketemu pemilik yang mencari, malah kita umpetkan, kita sembunyikan, nggak diberikan, lah itu keliru.